Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita dipertemukan kembali dengan renungan suara gembala hari ini. Mari kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Izinkan dan layakkan kami hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar, merenungkan, membaca firman Tuhan dengan tema iman yang hidup dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Iman Kristen harus terus bertumbuh dan semakin teguh yang menjadi bukti iman yang hidup. Iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan membawa dampak keselamatan hidup yang kekal. Oleh karena itu yang pertama kita harus memiliki iman yang teguh. Iman yang bekerja oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin kita, yang menunjukkan hikmat kepada kita. Jadi iman itu tidak akan mudah goyah oleh godaan dan ancaman yang ada di dunia ini. Kita harus kuat terhadap godaan-godaan yang berusaha untuk menyeret kita, menjatuhkan kita, dan merayu kita supaya kita jatuh di dalam dosa. Kita harus mengalahkannya di dalam nama Yesus Kristus. Dan jangan takut kepada ancaman, karena Tuhan pasti akan membela kita. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki kasih yang tulus. Kasih yang tulus dan murni yang tertuju kepada Tuhan Allah Bapa dan juga kepada sesama manusia yang ada di sekitar kita. Jadi kita telah menerima kasih Kristus, kasih yang cuma-cuma. Itu juga harus kita bagikan, kita berikan kepada orang lain dengan tindakan yang nyata. Jadi iman yang hidup itu harus disertai juga dengan kasih yang tulus. Karena kasih, tindakan, perbuatan itu menjadi bukti bahwa iman kita adalah iman yang hidup. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki pengharapan yang sempurna. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah turun menjelma menjadi manusia, mengampuni segala dosa kita, yang menyediakan kehidupan yang kekal di dalam sorga. Pengharapan ini yang menjadi sumber kekuatan kita hidup di dalam dunia ini. Sehingga ketika ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada ancaman, kita tidak putus asa. Kita kuat karena kita memandang Kristus dan kita memandang tujuan akhir hidup kita, yaitu kehidupan kekal di dalam sorga. Jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah sesama manusia dengan tulus dan juga mengasihi Tuhan dengan taat kepadanya. Berharaplah hanya kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia, jangan mengandalkan manusia, baik itu harta, kekayaan, kedudukan, dan jabatan, semuanya itu sia-sia, terbatas, dan akan binasa. Tapi pengharapan di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah mengecewakan. Oleh karena itu, berharaplah, berserahlah hanya kepada Tuhan. Ia yang memberikan kehidupan kepada kita, dan kita juga sadar, Ia berkuasa atas kematian kita. Untuk menjadi saksi dan hambanya Tuhan, milikilah iman yang teguh, kasih yang tulus, dan pengharapan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Bapa, kami ingin memiliki iman yang teguh, yang tidak mudah kalah oleh godaan dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian juga kami memiliki kasih yang tulus sebagai bukti dari iman yang hidup. Dengan kasih yang nyata, kami berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain. Kami rindu hidup kami ini menjadi saluran berkat. Karena kami hanya berharap kepada Tuhan yang akan memperhitungkan setiap pengorbanan kami, yang akan mengembalikan dengan berkat-berkat yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang merenungkannya dan juga berusaha taat untuk melakukannya, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Seluruh aktivitasnya dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen, baik itu panti asuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah Kristen, panti werda,
panti pemulihan, rehabilitasi, dan semua bagian-bagian pelayanan untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang mengalami keterbatasan. Berkati setiap pelayan Tuhan, berikan ketulusan, berikan kerendahan hati, berikan kesetiaan, mengasihi dengan kasih Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa diselamatkan, karena itulah kerinduan kami dan itulah kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memiliki iman yang hidup di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.